Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas perdukunan dan sihir. Ya. Ini dukung identik dengan sihir. Sihir tidak bisa jadi kalau bukan melalui dukung. Ya. Dukung ini laris karena lemahnya akidah, lemahnya iman. Di negeri yang bagus akidahnya tidak laku dukung. Di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin, tapi aneh karena perdukunan di Indonesia termasuk tinggi. Ya. Ini kalau Anda lihat gambar, inilah alat-alat tukang sihir. Memang antara satu tukang sihir dengan tukang sihir lainnya itu beda-beda. Tapi satu pasti ada boneka. Dan di balik boneka ini banyak jenis di situ. Ada silet yang karatan, ada gunting, ada jarum. Di bahagian mana yang mau disakiti orang tersebut sesuai dengan pesanan yang kepada tukang sihir. Kalau ada yang mau ditusuk-tusuk di bagian kepalanya, di bonekanya, tukang sihir itulah yang ditusuk. Ini kendi. Saya sudah melihat tukang sihir yang bertobat dan menceritakan ini fungsi-fungsinya semua. Itu kendi itu kayak kamera CCTV itu. Itu dilihat orang yang dikerjain, yang mau disakiti di kendinya. Kalau Bapak buka di situs-situs internet, kita dikasih informasi dengan berita orang tukang sihir yang bertobat karena pecah apa namanya ini, apalagi namanya ini tempat air ini, ya kendinya, ya selalu biasanya itu siap 2 atau 3 karena ada orang yang mau disakiti tapi juga punya benteng pertahanan, biasanya pecah itu. Ya, dan kalau sementara bersemedi baru pecah, itu gagal total dan akhirnya kembali kepada tukang sihir itu. Ya. Menurut sebuah penelitian, 70% kaum muslimin itu pernah berhubungan dengan dukun. 70%. Jadi dari kaum muslimin 70% itu pernah datang ke dukun. Nah, kita coba cek dari 70% itu apa kita masuk atau bebas? Ya. Saya ulangi, sihir itu bekerja atas bantuan perdukunan. Semakin sakti dukun dan tukang sihir, itu didukung oleh
kemusyrikan dan kekafirannya semakin menjijikkan, semakin kurang ajar sama Allah, semakin jadi tuh. Kita melihat akan ada sepanjang zaman manusia ini, ada manusia yang bekerja sama dengan jin, tidak pernah habis sampai hari kiamat. Itu disebutkan ini di surah Al-Jin ini, wa annahu kana rijalun minal ins. Dan sungguhnya ini, karena ini menunjukkan terus itu menerus. Rijalum minal ins, ada laki-laki dari golongan manusia ini. Ya, artinya simbol manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ya uzun, minta perlindungan dari apa yang dikhawatirkan. Birijalim minal jin, dari golongan laki-laki, golongan bangsa jin. Jadi sepanjang zaman ini ada golongan ins bekerja sama dengan jin, tidak pernah habis. Di seluruh dunia ini pasti selalu ada ini. Lalu Allah mengatakan fazaduhum, maka menambah bagi mereka itu, kepada yang pergi minta tolong kepada tukang sihir yang bekerja sama dengan jin, apa tambahannya? Terus menerus tambahan rahaka, kehinaan, kedurhakaan, penyesalan. Tidak ada orang yang bekerja sama jin, Pak, kecuali ujungnya menyesal. Saya ulang ya, tidak ada jin yang mau kerja gratis. Tidak ada jin yang mau kerja gratis. Inilah alat utamanya dukun dan tukang sihir. Jadi kalau ada tukang sihir jago, karena jinnya ini pelayan-pelayannya, mereka melayani jin, jin pun mereka melayani. Jin itu dibayar, Pak. Jadi dukung itu punya juga kurir, mengantar apa yang dipesankan oleh, misalnya ada orang sakit hati, lalu mau membalas dendamnya, pergi di tukang sihir. Tukang sihir minta jin, jinnya juga bertingkat-tingkat. Jadi jin juga itu bertingkat-tingkat. Dia panggil jin ini, tidak mau datang kalau tidak dikasih sesaji. Inilah tadi bunga-bunga, pisang-pisang, kadang-kadang ayam mentah harus diminum darahnya. Ya, kadang tukang sihir melakukan hal yang aneh-aneh, menulis surah Al-Fatihah dengan pakai darah itu, pakai darah haid, tempelkan Al-Quran di bagian kaki, lalu bersemedi. Ya. Itu jin bekerja cepat atas perintahnya tukang sihir, dan ini bekerja atas pesanannya orang. Jadi ada juga kurir-kurirnya, Pak. Ya. Dan tidak ada yang mau bekerja kalau tidak dibayar. Makanya orang yang punya masalah lalu pergi di tukang sihir, bayar itu puluhan juta. Itulah yang dicarikan, apa namanya, pekerjaan mencari uang itu tukang sihir dengan kerjain orang berdasarkan pesanan. Kalau Bapak buka situs-situs itu yang khusus di perdukunan dan sihir, oh sekarang Pak canggih memang.
apapun pesannya akan disihir sesuai dengan tingkatannya itu. Iya. Ada sihir mahabbah, sihir cinta namanya. Jadi kalau di sihir cinta ada usia SMP, usia SMA kena sihir, tidak bisa tidur kalau tidak lihat itu perempuan itu, tidak bisa tidur. Itu namanya sihir mahabbah. Dan itu tukang sihir, dia ceritakan, Pak, ada yang mudah sekali dijatuhkan kena sihir. Terutama yang suka biasa makan tangan kiri, tidak bismillah, sholatnya sering terlambat, atau sholatnya itu cepat sekali, terburu-buru. Apalagi yang memang sering bolong-bolong sholatnya, satu kali itu tembus, tidak ada penghalang.